Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan perkuliahan daring kita mata kuliah Matematika Diskrit. Ya, insya Allah kali ini kita akan melanjutkan pembahasan memasuki bab baru, yaitu tentang relasi rekursif. Untuk relasi rekursif ini ada juga yang menyebutnya dengan persamaan rekurensi. Itu maksudnya sama saja. Tapi nanti untuk kedepannya mungkin saya akan lebih sering menyebutnya relasi rekursif. Tapi jika teman-teman menggunakan modul berbeda dan menggunakan istilah persamaan rekurensi, jangan bingung ya, maksudnya kurang lebih sama saja. Oke, Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Karena di sini saya rasa teman-teman baru mempelajari dari nol ya. Jadi di sini kita pelajari dulu apa itu definisi dari rekursif. Ya. Ada kalanya kita mengalami kesulitan untuk mendefinisikan suatu objek secara eksplisit. Nah, mungkin akan lebih mudah untuk mendefinisikan objek tersebut dengan menggunakan dirinya sendiri. Jika misal objek itu berupa fungsi, berarti fungsi itu didefinisikan menggunakan fungsi itu sendiri. Jika objek itu barisan, maka barisan itu didefinisikan menggunakan barisan itu sendiri, begitu maksudnya. Nah, proses tersebut kita menamainya proses rekursif. Mungkin teman-teman belum ada gambaran, nanti kita pelajari contohnya. Oke. Kita dapat mendefinisikan yang apa saja, maksudnya yang bisa kita gunakan, apa saja yang kita bisa gunakan dengan menggunakan proses rekursif ini. Nah, itu kita bisa menggunakannya untuk barisan, fungsi, maupun himpunan. Nah, tapi mungkin nanti kita lebih banyak ke barisan ya. Tapi nanti kita bisa singgung sedikit tentang fungsi maupun himpunan. Nanti kurang lebih caranya analog saja. Oke, makanya di sini langkah selanjutnya kita bahas barisan yang didefinisikan secara rekursif. Contoh, misal kita mempunyai barisan bilangan pangkat dari 2. Bilangan pangkat dari 2 itu maksudnya ya 2 pangkat n barisannya. Nah, biasanya kita menamai barisan tuh dengan AN ya. Jadi di sini misalnya ada barisan AN sama dengan 2 pangkat N. Dengan N-nya itu berjalan dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, ini itu barisan ya teman-teman. Setuju ya sejauh ini. AN sama dengan 2 pangkat N. Ini merupakan barisan. Nah, selanjutnya kita mau mendefinisikan barisan ini dalam bentuk berbeda. Akan tetapi maksudnya sama saja, yaitu nanti akan melahirkan atau barisan yang dimaksud begitu ya adalah, coba kalau mau kita uraikan barisannya, di sini kan dalam bentuk definisinya itu dalam bentuk simbol 2 pangkat N. Kalau teman-teman mau jabarkan, berarti di sini kita mulai dari, kalau 2 pangkat 0 berarti 1 ya. 1. Lalu 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8. Nah, dan seterusnya. Jadi barisan ini mendefinisikan barisan ini yang dimaksud, yaitu barisan 1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Nah, barisan ini dapat didefinisikan secara rekursif. Nah, jadi kita mendefinisikan barisan ini tidak hanya dalam mutlak satu bentuk saja. Boleh kita menggunakan bentuk yang lain, yaitu dengan menggunakan persamaan rekursif atau rekurensi.
Nah, bagaimana caranya? Nanti kita pelajari. Di sini langsung saya tunjukkan dulu bagaimana bentuk rekursif dari barisan ini ya. Jadi barisan ini dia mempunyai relasi rekursif atau tadi ada menyebutnya persamaan rekurensi, yaitu seperti ini, A0 sama dengan 1. Lalu AN plus 1 sama dengan 2 kali A pangkat N, dengan N-nya berjalan dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Tuh ya. Jadi di sini kita mengapa menyebutnya persamaan rekurensi atau relasi rekursif? Karena barisan ini ya ada barisan AN plus 1 sama dengan 2 kali A pangkat N ya. Kita mendefinisikan barisan ini dengan menggunakan dirinya sendiri. Ini barisan AN ya, AN plus 1. Lalu dia ini definisinya adalah sama dengan 2 kali A pangkat N. Barisan yang sama ya, hanya beda anggota keberapanya begitu. Jadi mendefinisikan objek dengan dirinya sendiri. Dia mendefinisikan barisan dengan barisan itu sendiri gitu. Akan tapi dengan menggunakan objek ke berapa berbeda gitu ya. Kalau ini kan kita mau mencari AN plus 1. Di sini 2 kali AN. Ini mempunyai bentuk yang berbeda. Boleh misal kita menggunakan AN sama dengan 2AN min 1. Maksudnya adalah barisan sebelum ini gitu. Kita mau mencari barisan ke-10. Berarti kita cari gunakan barisan ke-9 ya. Di sini 100, berarti di sini 99. Jadi mendefinisikan suatu barisan dengan barisan sendiri begitu. Makanya di sini kita menyebutnya rekursif atau rekurensi. Nah, apakah di sini maksudnya sama dengan yang atasnya? Iya, sama. Coba teman-teman uraikan ya. Di sini suku awalnya barisan pertamanya 1. Oke, coba kita uraikan yang di sini. Bentar. 1 ya. Lalu di sini kan dimulai dari N sama dengan 0, berarti A1. A1 sama dengan 2 kali A0. A0 itu 1, berarti 2 kali 1, 2. Next, kita cari untuk N sama dengan 1. Berarti di sini A2. A1 ditambah 1 A2 sama dengan 2 kali A1. Berarti 2 kali 2, 4. Lalu di sini 2 plus 1 ya, berarti A3. A3 sama dengan 2 kali A2. A2-nya itu 4. Ini kan mulainya ini N sama dengan 0 ya. N sama dengan 0, N sama dengan 1, N sama dengan 2. Jadi A2-nya itu sama dengan 4. Berarti 2 kali 4, 8. Dan seterusnya. Nah, jadi di sini sebenarnya mendefinisikan barisan yang sama atas dan bawah ini, yaitu barisan 1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Kalau ini kita menyebutnya dia bentuk eksplisit. Ya, bentuk eksplisit. Kenapa? Karena dia bisa langsung dicari tanpa perlu kita mencari dulu barisan sebelumnya. Jadi langsung aja mau nyari A100 berarti sama dengan 2 kali 100. 2 pangkat ya. 2 pangkat 100. Kalau ini kita tidak bisa langsung untuk mendapatkan A100 kita perlu mencari dulu A ke 99. Nah, untuk mendapatkan A ke 99 bagaimana caranya? Kita harus cari dulu A ke 98 dan seterusnya. Makanya kalau yang ini kita menyebutnya rekursif, kalau yang ini rekurensi, maaf ya di sini rekursif, kalau yang di sini eksplisit seperti itu. Nah,
Di sini makanya selanjutnya untuk lebih mudah kita menyusun bagaimana bentuk rekursif dari suatu barisan ya atau suatu objek. Di sini kurang lebihnya seperti ini langkah-langkah untuk mendefinisikan barisan secara rekursif. Di sini kita menyebutnya ada langkah basis, ada langkah rekursif. Langkah basis kita lakukan dengan cara menspesifikasi anggota awal. Anggota awal itu berarti A0 yang pertama ya. Kita langsung sebutkan dulu berapa. Misal A0 100, A0 1000, A0 1. Jadi langsung spesifikasikan anggota awal. Untuk beberapa kasus tidak harus satu anggota ada kalanya, nanti kita perlu menspesifikasi 2 anggota awal. Ini kita menyesuaikan dari bagian rekursifnya. Kalau bagian rekursifnya ini yang perlu diketahui satu anggota awal, ya, satu anggota sebelumnya, berarti kita cukup spesifikasikan satu saja di langkah basis. Tapi misalnya di sini ya, kalau misal ada AN sama dengan AN min 1 plus AN min 2 misalnya. Nah, di sini kan untuk mendapatkan AN kita perlu mengetahui 2 barisan sebelumnya. Nah, untuk seperti itu berarti nanti kita pada langkah basisnya menspesifikasikan 2 anggota awal gitu. Kita tinggal menyesuaikan saja. Itu ya. Lalu selanjutnya di sini langkah kedua yaitu kita menyebutnya langkah rekursif. Kita lakukan dengan cara memberikan aturan untuk membangun anggota baru dari anggota yang telah ada. Aturan seperti apa ya? Rumus seperti ini. Kita menyusun suatu rumus dengan menggunakan anggota yang telah ada sebelumnya. Begitu. Nah, makanya di sini biasanya untuk bentuk rekursif ini, pada bagian ini kita menyebutnya dia bagian rekursif. Ya, ini bagian nilai awal atau bagian anggota awal. Kalau ini baru kita biasanya menyebutnya bagian rekursifnya. Bagian yang memuat anggota atau objek yang sebelumnya, ini bagian rekursifnya. Itu ya. Nah, selanjutnya kita coba praktekkan bagaimana menentukan dari ini kok bisa mendapatkan bagian rekursif ini. Oke. Ya, untuk ini selanjutnya contoh barisan yang didefinisikan secara rekursif. Di sini kita ambil contoh yang tadi yang AN sama dengan 2 pangkat N. Akan tapi di sini duanya kita coba lakukan generalisasi sehingga berlaku untuk sembarang bilangan bisa 3, 4, 100 dan seterusnya. Makanya di sini kita beri simbol misal R ya. Dengan R itu sembarang bilangan asli, dengan R-nya tidak sama dengan 0 dan N-nya itu bilangan bulat non negatif. Oke, jadi ini barisan eksplisit dalam bentuk eksplisitnya. Selanjutnya kita akan melakukan pendefinisian secara rekursif. Untuk langkahnya, kita ikuti langkah tadi, ada 2 langkah. Yang pertama kita lakukan spesifikasi nilai awalnya atau barisan awalnya. Di sini karena kita nanti akan kita bisa cukup menggunakan satu nilai awal ya, tidak perlu 2. Jadi kita spesifikkan yang N sama dengan 0 saja sudah cukup. Tapi nanti misal teman-teman setelah coba-coba kok perlu 2 nilai awal, nanti tinggal mengikuti saja. Ya, di sini kita coba lakukan dengan menspesifikasikan satu nilai awal. Jadi di sini langsung kita coba substitusikan N sama dengan 0. Saat kita substitusikan maka kita peroleh A0 sama dengan R pangkat 0. Untuk R berapapun jika dipangkatkan pangkatkan 0 sama dengan 1. Jadi kita peroleh untuk langkah basis kita peroleh A0 sama dengan 1.
Oke, langkah satu sudah, selanjutnya langkah kedua, kita mau menyusun bagian rekursifnya. Nah, untuk menyusun bagian rekursifnya ini, kita bisa lakukan dengan, bagaimana caranya di sini misal kita kurangkan n-nya, ya. Jadi misal di sini kita, kita uraikan, ya, sebentar. Ya, di sini untuk menyusun bagian rekursifnya ada banyak cara ya, dalam arti bentuknya tidak tunggal. Bisa jadi nanti antar orang, antar mahasiswa bentuknya berbeda tapi tidak masalah, itu nanti akan menghasilkan hasil yang sama, ya. Jadi misalnya seperti ini. Ini misalnya yang saya ambil itu AN plus 1. Nanti kita akan coba menyusunnya AN saja, ya. Untuk AN plus 1 di sini berarti nanti, kita peroleh di sini R pangkat N plus 1. Jadi di sini kita uraikan begitu ya. R pangkat N dikali R. Nah, di sini sementara kita ketahui bahwa Rn itu adalah AN. Jadi di sini kita peroleh R kali Rn-nya itu kita notasikan dalam bentuk barisan. Ya, maksudnya bagian dari barisan. Rn itu kan bagian dari barisan ya, yaitu barisan ke N. Nah, jadi di sini Rn. Nah, jadi diperoleh AN plus 1 sama dengan R kali AN. Nah, ini sudah dalam bentuk rekursif. Kenapa? Karena untuk mendapatkan AN plus 1 kita perlu tahu dulu AN. Ya, untuk mendapatkan AN kita perlu tahu dulu AN min 1 dan seterusnya karena dia memuat bagian sebelumnya, barisan yang sebelumnya. Oke, jadi bisa kita tuliskan seperti ini. AN plus 1 sama dengan R kali A pangkat N untuk N sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, di sini untuk contoh yang kasusnya AN plus 1. Kalau teman-teman mau mendefinisikan pakainya AN boleh ya. Misal seperti ini. Ya. Nah, kalau seperti ini berarti kita definisikan AN sama dengan RN. Nah, ini akan sama dengan R N min 1 plus 1. Jadi kita tidak merubah nilai karena ekuivalen dengan bagian sebelumnya. Ya, ini sama juga dengan R pangkat N ya. Next. Di sini kita uraikan jadi R pangkat N min 1 dikali R. Ya. Lalu kita peroleh jadinya R kali A pangkat N min 1 karena R pangkat N min 1 itu dia merupakan A N min 1. Nah, jadi boleh teman-teman kalau mau menulisnya untuk bagian rekursifnya yang ini. Berarti A N sama dengan R kali N min 1. Jadi untuk mendapatkan barisan ke N, kita perlu untuk mengetahui nilai AN, kita perlu tahu dulu barisan sebelumnya yaitu AN min 1. Seperti itu. Ya, nanti di sini tinggal menyesuaikan aja. Berarti N-nya dimulai dari 1, 2, dan seterusnya. Ya, karena di sini N-nya dikurangi 1, di minimalnya itu N-nya itu sama dengan 1. Oke, seperti itu ya untuk contoh penyusunan persamaan rekurensi atau mendefinisikan secara rekursif dari bentuk eksplisit. Ya, sekarang silakan teman-teman bisa mempelajari dari banyak contoh. Ya, dari banyak latihan lebih bagus ya. Kita lanjutkan. Di sini misal barisan yang paling sering, kayaknya sering banget ya teman-teman temukan tuh barisan Fibonacci. Masih ingat enggak?
Barisan Fibonacci itu barisannya terdiri dari 1, 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Barisan ini mempunyai pola dia yaitu penjumlahan 2 suku sebelumnya. Ya. Nah, kalau seperti ini berarti nanti saat kita mau menyusun barisan Fibonacci ini ke dalam bentuk rekursif, kita perlu menspesifikasikan 2 nilai awal pada langkah basis. Itu ya, coba kita sekarang ubah bentuk ini barisan Fibonacci ke dalam bentuk rekursif. Berarti di sini langkah pertama kita susun dulu langkah basisnya. Berarti kita definisikan A0 dan A1. Atau mungkin F ya. Coba kita notasikan karena F untuk Fibonacci. Misal kita beri notasi F. F0 itu maksudnya barisan Fibonacci ke 0 ya. Atau yang pertama. Di sini F0-nya kita spesifikasikan 1. Lalu F1-nya juga 1. Nah, di sini baru kita susun yang langkah rekursif atau bagian rekursifnya. Untuk bagian rekursifnya, teman-teman tadi sudah mengetahui ya, saya sudah menyebutkan barisan Fibonacci itu kita peroleh dari penjumlahan 2 suku sebelumnya. Berarti misal kita beri notasi Fn ya. Teman-teman mau pakai Fn plus 1 boleh. Di sini saya pakainya tapi Fn ya. Fn sama dengan Fn min 1 plus Fn min 2. Nah, dari sini kita definisikan, jangan lupa definisikan N-nya dari 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya, karena untuk yang N sama dengan 0 dan N sama dengan 1 sudah kita spesifikasikan atau definisikan di langkah basis. Di sini kita mulai dari 2. Jadi di sini nanti tidak ada F yang minus ya. Fn min 2. F plus Fn min 1. Ya, jadi ini untuk persamaan rekurensi atau bagian rekursif dari barisan Fibonacci. Teman-teman bisa menuliskan dengan menguraikan seperti ini, atau teman-teman bisa menuliskan dalam bentuk rumus atau formula seperti ini karena ini tuh dikatakan memuat objek atau suku sebelumnya untuk mendapatkan nilai Fn, sehingga ini disebut dengan bentuk rekursif. Oke. Untuk selanjutnya, tadi sudah dalam bentuk barisan objek yang kita susun bentuk rekursifnya. Sekarang kita coba fungsi. Ya, fungsi yang didefinisikan secara rekursif. Caranya sebenarnya analog saja. Ya, cuma ganti aja barisan dengan fungsi. Oke, langkah-langkah untuk mendefinisikan fungsi dengan domain bilangan cacah. Yang pertama langkah basis, definisikan nilai fungsi pada saat 0. Langkah selanjutnya, langkah rekursif, berikan aturan untuk mencari nilai fungsi untuk setiap bilangan bulat berdasarkan nilai fungsi pada bilangan bulat yang lebih kecil. Hampir sama ya caranya dengan yang tadi. Definisi seperti itu disebut rekursif atau definisi induktif. Ya, udah menyebutnya seperti itu. Tapi kita nanti seringnya menyebutnya rekursif ya. Oke, ini misalnya ada fungsi, misalnya fungsi F0 ini sama dengan 3. Nah, lalu bagaimana kita mau mencari F5, F100 dan seterusnya. Di sini bentuk rekursifnya ya Fn plus 1 sama dengan 2 kali Fn plus 3. Ini yang kita
disebut dengan bagian rekursif karena dia memuat fungsi ini yang tadi sudah dijabarkan, mencari nilai fungsi untuk setiap bilangan bulat berdasarkan nilai fungsi pada bilangan bulat yang lebih kecil. Untuk mendapatkan fn plus 1, kita perlu menggunakan fn, ya, fungsi pada bilangan yang lebih kecil, bilangan bulat yang lebih kecil. Maka di sini untuk mengetahuinya, misal mengetahui hasilnya, di sini F0 sama dengan 3, F1 sama dengan 9, F2 sama dengan 21, dan seterusnya. Ini tentang hasilnya. Kalau teman-teman mau susun hasilnya dalam bentuk barisan, nanti jadinya barisan yang berbentuk rekursif juga bisa. Tapi karena di sini sesuai contoh kita fungsi, jadi yang kita jadikan rekursif yang fungsinya ini. Next, sekarang kita mau menyusun suatu fungsi faktorial ke dalam bentuk rekursif. Ya, misal ada fungsi dengan rumus fn sama dengan n faktorial. Nah, kemudian di sini karena langkahnya sama ya. Ini tadi kita cari dulu langkah basisnya. Ini langkah basis. Sudah kita spesifikasikan untuk nilai fungsi yang pertama. Lalu di sini kita mau mencari langkah rekursifnya dengan cara kita coba uraikan fungsinya. Jadi di sini kalau ada fn kan sama dengan n faktorial. Nah, di sini kita coba ambil n plus 1 faktorial, kemudian kita uraikan. Ya, n plus 1 faktorial itu sama dengan n faktorial dikali n plus 1. Maka di sini fn plus 1, n plus 1 faktorial ini kan sama dengan fn plus 1. Ya, ini sama dengan ini. Nah, selanjutnya di sini n plus 1 kita turunkan sebagaimana biasa, lalu n faktorialnya kita rubah dalam bentuk f. N faktorial itu sama dengan fn. Jadi kita peroleh fn plus 1 sama dengan n plus 1 kali fn. Ya, jadi kalau mau kita uraikan hasilnya seperti ini. Fn, F0 sama dengan 1. F1 sama dengan 1 dan seterusnya. Ya, langkahnya sebenarnya hampir sama aja nggak? Fungsi sama barisan. Ya, selanjutnya kita bahas tentang jenis atau bentuk dari relasi rekursif. Sebenarnya kan di dalam relasi rekursif itu ada yang berbentuk linier dan ada yang non-linier. Akan tetapi pada mata kuliah ini yang akan kita bahas cukup liniernya saja, ya. Karena keterbatasan waktu, ya jadi teman-teman silakan bisa pelajari sendiri gitu ya. Setidaknya di sini teman-teman sudah mengenal dan tidak asing begitu ya tentang relasi rekursif. Nah, di sini kemudian kita spesifikkan juga untuk yang koefisiennya konstanta. Karena nanti kita akan coba menyelesaikan bentuk ini. Ya. Bentuk umum bagian rekursif dari relasi rekursif yang linier berderajat K adalah ini bentuk umumnya. C0 kali A N plus C1 kali A N-1 plus C2 kali A N-2 dan seterusnya sampai CK A N-K sama dengan Fn. Dengan catatan di sini CI ya. CI itu sebagai konstanta. Ini yang di depan ini koefisiennya ini konstanta.
lalu C0-nya tidak sama dengan 0, ya. Lalu Fn-nya adalah fungsi dalam N. Ini kita sebut dengan bentuk relasi rekursif berderajat K. Relasi rekursif linier. Ya, bentuk umumnya seperti ini. Tidak ada perkalian dengan N misalnya. Tidak ada yang untuk A-nya misal nggak ada yang berpangkat 2, 3, dan seterusnya. Lalu apa lagi? Tidak ada perkalian antar A. Misal AN dikalikan AN-1 dan seterusnya. Pokoknya seperti ini ya bentuk umumnya. Lalu di sini berderajat K, K-nya ditentukan dari sini. Ya. A-nya itu dia N berjalan pengurangannya N AN-1 sampai AN-K. Jadi kita sebut nanti dia berderajat K, atau kalau tidak teman-teman mau menyebutnya dari sini C0-nya itu berjalan dari 0 sampai CK, makanya di sini kita sebut berderajat K. Boleh teman-teman bisa lihat dari sisi mana. Itu ya. Nah, selanjutnya ini diingat baik-baik, nanti kita akan coba menentukan mana yang relasi rekursif linier, mana yang non-linier, itu ya, mana yang ini berderajat berapa, begitu. Jadi ini perlu diingat-ingat dulu. Nah, selanjutnya ada istilah homogen dan non-homogen. Suatu fungsi relasi rekursif ini dia disebut homogen jika Fn-nya sama dengan 0. Jadi tidak ada fungsi dalam variabel N. Ya, tidak ada fungsi dalam N. Jadi saat seperti itu kita menyebutnya dia relasi rekursifnya homogen. Sebaliknya jika tidak, jika dia persamaannya itu memuat fungsi dalam N, maka kita menyebutnya non-homogen. Teman-teman jangan terkecoh. Misal pun ada Fn tapi di sini di ruas kiri, kemudian di sini jadinya sama dengan 0 ya karena sudah pindah ruas, ini tetap kita sebut dengan relasi rekursif non-homogen. Ya. Walaupun di sininya sama dengan 0, kenapa nggak homogen? Karena dia masih memuat Fn walaupun berada di ruas kiri. Ya, jadi teman-teman harus jeli. Ya, jangan mendefinisikan kalau sama dengan 0 itu homogen. Kalau tidak sama dengan 0 di sini non-homogen, bukan seperti itu. Yang teman-teman lihat tuh Fn-nya. Fn-nya itu dia bernilai 0 atau tidak. Kalau Fn-nya sama dengan 0, entah di ruas kiri, entah di ruas kanan, yang penting dalam persamaan ini Fn-nya sama dengan 0, berarti teman-teman menyebutnya ini homogen. Oke? Ya. Kalau begitu coba latihan dulu ya, sebelum kita nanti mencoba menyelesaikan relasi rekursif linier. Karena kita perlu sebelum menyelesaikan itu kita perlu tahu dulu, nah ini linier atau tidak. Kalau linier berarti gunakan cara yang linier, kalau tidak linier berarti gunakan cara yang non linier nanti. Kalau dari awal teman-teman tidak bisa mengklasifikasikan, nah nanti khawatirnya teman-teman salah metode. Itu ya. Jadi di sini selanjutnya kita coba kaji dulu teman-teman untuk latihan mengklasifikasi jenis relasi rekursif. Ya. Untuk yang pertama, misal ada 2 kali AR plus 3 kali AR-1 sama dengan 2R. Nah, kalau ada seperti ini, dia linear tidak. Linear ya, karena sesuai dengan bentuk umum tadi pada bagian ini, ya pada suku-suku yang memuat AN, ya, AN-1, kalau di sini pakainya R, teman-teman jangan bingung. AR-1, AR-2 dan seterusnya. Di sini dia memenuhi bentuk linier. Jadi ini termasuk ke dalam relasi rekursif linier. Lalu derajatnya sampai
1. Ya, jadi relasi rekursif linier berderajat 1 homogen tidak. Yang non homogen. Kenapa non homogen? Karena di sini FR, karena di sini N-nya pakai R ya. Jadi di sini FR-nya sama dengan 2 kali R. Ini FR-nya. Karena FR-nya tidak sama dengan 0, maka ini non homogen. Jadi ini adalah relasi rekursif linier non homogen berderajat 1 dengan koefisien konstanta. Itu ya. Untuk selanjutnya teman-teman bisa dicari sendiri untuk klasifikasi yang nomor 2 sampai 5 ya.